Apakah malam ini hati kamu sedang gelisah karena beban hutang yang terasa semakin berat? Rasa cemas yang datang silih berganti dan pikiran yang terus bertanya, sampai kapan semua ini akan berakhir? Saudara yang terkasih, kamu tidak sendirian. Dalam keheningan malam ini, mari kita bersandar sejenak kepada Tuhan. Dia melihat setiap pergumulan kamu, dan Dia tetap bekerja, bahkan ketika kita merasa putus asa sekalipun. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu semua. Sebelum kita masuk dalam perenungan hari ini, mari kita tundukkan hati dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena hari ini kami masih diberi nafas, kesempatan, dan waktu untuk mendekat kepadamu. Kami datang bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kerinduan kami akan firman-Mu. Bimbing kami, hibur kami, kuatkan kami, terutama bagi anak-anak-Mu yang sedang bergumul dalam tekanan ekonomi dan lilitan hutang. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, malam ini kita membahas satu hal yang mungkin sedang mengganggu banyak pikiran, yaitu hutang. Kata yang sederhana, tapi bisa begitu menyakitkan. Mungkin kamu saat ini sedang tidak tahu harus bagaimana. Mungkin kamu menunda membaca pesan karena takut ditagih. Mungkin juga kamu sudah merasa lelah, kehilangan semangat, bahkan bertanya, "Tuhan, kenapa Engkau diam?" Tapi mari kita ingat, diamnya Tuhan bukan berarti Dia meninggalkan. Mari kita buka firman Tuhan pada Mazmur pasal 34 ayat 19. Orang benar itu banyak penderitaannya, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Alkitab tidak berkata bahwa orang benar hidup tanpa masalah. Justru sebaliknya, ada penderitaan. Tapi perhatikan akhir ayatnya. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa badai, tapi Dia berjanji untuk hadir dalam badai itu. Tuhan tahu penderitaanmu. Dia tahu jumlah tagihan yang belum kamu bayar. Tapi Tuhan juga punya jalan keluar yang seringkali tak kita sangka. Kadang hutang datang karena keadaan yang tidak kita rencanakan. Biaya rumah sakit, kehilangan pekerjaan, pandemi, dan banyak lagi. Tapi kadang juga hutang muncul karena keputusan yang tidak bijak, gaya hidup yang di luar kemampuan, keinginan konsumtif, atau investasi yang sembrono. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan dan membangun. Lalu, apa yang Alkitab ajarkan tentang hutang? Mari kita lihat firman Tuhan pada Roma pasal 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ini bukan larangan keras, tapi peringatan penuh kasih. Tuhan ingin kita menjadi orang yang bertanggung jawab dan mengasihi, bukan dibebani rasa takut dan tekanan. Hutang bukanlah dosa, tapi hutang bisa jadi pintu masuk bagi pencobaan jika tidak dikelola dengan benar. Lalu, haruskah kita menyerah? Tentu tidak. Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhanmu bukan Tuhan yang kekurangan. Tuhan kita bukan Tuhan yang miskin. Dia sanggup memenuhi, membuka jalan, memberi hikmat,
dan menolongmu keluar dari situasi yang terlihat buntu. Yang penting, janganlah kalian putus asa. Jangan ambil jalan pintas seperti pinjol ilegal, judi, atau menipu. Dia sanggup membuka pintu, bukan hanya memberi uang, tapi juga hikmat, keberanian, dan solusi. Mari kita ambil langkah-langkah nyata, langkah praktis dalam iman, yang dimana yang pertama, datanglah kepada Tuhan setiap hari. Bukan hanya minta bebas dari hutang, tapi juga minta hati yang kuat dan hikmat untuk mengelola. Lalu, buatlah rencana yang realistis. Catat semua hutang, cicilan, dan pemasukan. Hadapi realita dan jangan hindari. Selanjutnya, mulai dari yang bisa. Tidak semua harus dilunasi sekarang. Fokus pada yang bisa diselesaikan dulu. Dan keempat, kurangi gaya hidup berlebihan. Belajarlah untuk hidup sederhana. Tuhan pun tidak pernah malu dengan kesederhanaannya. Dan yang nomor 5, jujur dan terbuka. Kadang bantuan datang saat kita berani untuk bicara. Jangan kalian pendam sendiri. Dan terakhir, percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Mungkin kamu tidak lihat perubahan langsung, tapi Dia sedang buka jalan satu demi satu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam ini mungkin kamu masih tidur dengan kekhawatiran. Jangan pernah pikir bahwa kamu sendirian. Tuhan tidak menjanjikan hidup yang tanpa beban, tapi Ia menjanjikan bahwa bebanmu tidak harus kamu pikul sendiri. Tuhan tidak tidur. Dia melihatmu, memahami air matamu, dan Dia sedang menenun jawaban dalam waktunya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk menutup renungan malam ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu malam ini. Kami berdoa khusus bagi setiap anak-Mu yang sedang berada dalam lilitan hutang. Tuhan, pulihkan hati mereka yang hancur. Berikan pengharapan baru, kekuatan baru, dan hikmat untuk berjalan dalam terang-Mu. Tolong kami untuk tidak mengambil jalan pintas, tapi setia berjalan bersama-Mu. Bukakanlah pintu-pintu yang tertutup. Kirimkan pertolongan dari arah yang tidak kami duga. Dan ajar kami bersandar, bukan pada logika manusia, tapi pada kasih karunia-Mu yang tidak pernah gagal. Malam ini, kami serahkan beban kami kepadamu. Tenangkan hati kami dalam tidur malam ini. Bangunkan kami besok dengan semangat baru dan iman yang diperbarui. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Jika kamu diberkati, bantu share ke teman-temanmu dan tulis di komentar, Tuhan, aku percaya Engkau akan menolongku. Kita saling mendoakan, saling menguatkan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.